Oke, gini Betul. kakak. Sebetulnya saya terlambat sharing ya. Mana dapatnya nggak Ya nampak? saya nggak sebut nama ya. Ya balik, pencet aja 2 kali. Udah balik dia. Udah. Oke. Gini kakak. Sebetulnya saya terlambat ya katakanlah udah basi lah begitu. Tentang ya saya nggak usah sebut nama, pasti kakak tahu gitu ceritanya. Tentang digas lah begitu, tentang mencuri kitab Yahudi. Kenapa kalian mencuri kitab Yahudi? Betul ya? Oke. Sebetulnya ada 2. Satu lagi Paman Debaters kemarin itu. Dalam topik apa Om? Lupa saya. Yesus bukan Isa. Oh, tentang bahasa Yunani. Oh, bahasa ya. Oke. Saya sharing aja kakak. Ya saya nggak bisa lah di sini mengatakan pihak Kristennya ya kayak gitu ya demikianlah begitu ya. Begini kakak, tudingan itu kenapa Oten mencuri kitab Yahudi. Nah maaf saya menghindari tadi ngucap siapa lawan Kristennya, terpaksa saya harus samar-samar lah begitu. Nah pihak Kristen itu saya anggap itu kelabakan menjawab dengan ayat-ayat. Keliru. Karena digas ya nggak apa-apa saya sebut nama Juma ya, betul ya. Nah, orang yang melemparkan pertanyaan mencuri kitab ini, namun kenapa Kristen langsung menyambut pertanyaan itu dengan mantapnya, dengan ayatnya? Dudukan dulu permasalahan. Begini duduk permasalahan kakak. Bagaimana dapat dituding mencuri kitab orang Yahudi, sementara penggunanya adalah Yesus, Markus, Lukas, semuanya Paulus apa kan dia orang Yahudi, gitu loh. Berarti tudingan itu mau mengatakan, hei kamu orang Yahudi, ngapain kamu mencuri kitab Yahudi? Kan jadi bego, betul nggak? Hah? Orang Yahudi mencuri kitabnya sendiri. Iya betul. Ya toh. Saya susun dulu sedikit kisah tentang apa itu posisinya Kristen kita ya, kita ya. Begini kakak, sebetulnya kisah ini Yesus Kristus, oke? Yesus Kristus aja. Nah ini kan kisah PL. Kisah PL adalah kitabnya orang Yahudi, betul. Nah siapa penggunanya dia? Penggunanya kita singkat cerita adalah Yesus Kristus itu sendiri dengan ring satunya lah begitu ya, dengan ring satunya tahu lah maksudnya ya, murid 70 lah apa segala. Nah ngapain Yesus itu 2000 tahun yang lalu? Yesus itu sedang melakoni PL, sedang menggenapi PL ya, itu konteksnya. Nah apa itu Alkitab? Buku Alkitab itu yang kita berikan nama kewibawaannya adalah Holy Book atau Alkitab atau kitab suci. Nah di dalamnya kan ada PLPB. Nah inilah buku sedang mencatat sang firman itu yang sedang melakoni, menggenapi PL itu. Inilah Alkitab, gitu loh. Jadi kita tidak bisa dikatakan kita mencuri kitab Yahudi, karena penggunanya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Siapa kita paman? Kita adalah follower Yesus, ya toh? Kita adalah orang percaya Yesus, orang follower believer. Artinya kalau mau marah, lo marah aja sama Yesus yang orang Yahudi. Kita kan nurut aja sama Yesus paman, gitu loh konteksnya ya. Nah, jadi saya gregetan itu nonton sudah 2 minggu lalu kali gitu, ya kan? Pihak Kristen belepotan begitu pakai ayat-ayat. Sadarkan dulu itu duduk permasalahan, gitu loh. Kan kalau kita nggak sadar jadinya ya begitu, lucu. Orang Yahudi dituding mencuri kitab Yahudi sendiri, kan aneh lo, lawak-lawak itu semuanya. Berarti saya simpulkan kan kemarin juga kita ngobrolin dengan pihak agama seberang itu di tempat saya bilang dua-duanya salah. Saya bilang yang melempar pertanyaan salah bentuk pertanyaannya, yang menyambut orang Kristen juga salah, saya bilang. Oke. Nah konteks yang topik yang kemarin pengalamannya paman penginjil ya, paman penginjil garis miring debaters begitu. Nah saya singkat aja ya, takut habis waktu. Begini, saya kasih gambaran dulu tentang Yesus pada saat itu hidup ya. Saya ambil di Indonesia. Paman Debaters orang Batak, tinggal di Jakarta ya, Batak,
tinggal di Jakarta. Lalu pada saat zaman Belanda, ya toh, ya pada zaman Belanda kan jajahan Belanda. Nah, saya bangun suasana itu, Paman. Paman De Batters orang latar belakang Belanda, namun tinggal di Batavia, begitu ya, pada masa kolonial Belanda. Nah, artinya kenapa? Paman De Batters, ya, Paman penginjil ini lagi ngobrol dengan keluarganya, dengan dengan tetangganya, dengan saudaranya kan bahasa Batak, Paman. Namun tinggal di Jakarta, tentulah memakai bahasa Melayu, garis miring bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Nah, Paman De Batters kebetulan kerja di perusahaan Belanda pada hari itu. Perusahaan-perusahaan VOC. Pastilah mengerti bahasa Belanda. Inilah Yesus di kota Yerusalem. Jangan lupa pada hari itu 2000 tahun yang lalu. Yerusalem kota besar, termasuk Mesir kota besar. Lalu di kemudiannya lagi Konstantinopel kota besar. Artinya kenapa? Semua orang tahu pada hari itu bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca, bahasa internasional, ibaratnya bahasa Inggris hari ini. Bahasa Yunani, betul? Suasananya begitu. Nah, Yesus itu ibaratnya bahasa Bataknya, Aramaiknya. Gitu loh. Alkitab menulis tidak semata-mata Yesus orang Yahudi, Paman. Tidak, jangan lupa ayatnya. Dari Nazaret. Betul? Dari Nazaret. Gitu loh. Jelas semuanya. Bahwa hari-hari memakai bahasa Batak, garis miring bahasa Aramaik. Kan begitu. Pada saat Yesus lagi bergaul untuk internasional, untuk umum, ya, itu kota besar, Paman. Ibaratnya Jakarta kota majemuk. Maka otomatislah menggunakan bahasa lingua franca. Yunani itu. Ya toh? Nah, kapan dia memakai bahasa Belandanya? Ya kan? Bahasa Belandanya pada saat dia berhadapan, contoh seperti di hadapan tentara-tentara kolonial Romawi. Pilatus. Ya, Pilatus. Di dalam Pilatus. Nah, itulah kita harus dudukkan permasalahan, karena begini, Paman, orang pihak luar dari kita sebetulnya kan mengarang-ngarang, dia nggak bisa nangkep suasana yang digambarkan oleh Alkitab, betul nggak? Dia kan berangkat cuman nyalak-nyalak dari letter yang dibaca di Alkitab. Kita harus bangun dulu suasana pada 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita harus bangun suasana 2000 tahun yang lalu? Karena kisah Yesus bukan dongeng. Ada kontekstual di lapangannya. Berbeda kalau dongeng. Bermain di kalimat-kalimat. Perang-perang perang-perang kosakata gitu loh. Ribut di language. Ini fakta begitu Yesus itu. Ya, Paman ya, Yesus itu. Pak Yusuf. Pak O, izin sudah datang kawan-kawan itu mengajak diskusi. Gak apa-apa ya? Ya, oke, sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih Pak AO masukan ilmu-ilmunya. Banyak ilmu yang juga saya ambil dari Pak AO sejak zaman di StreamYard ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Sudah ada undangan dari Yusuf PI dan kawan-kawan ini ya. Mana dia tadi? Yusuf PI gabung, Kesaksian Kristen gabung. Ada gabung aku nih.